Jadi kadang-kadang keadaan kacau bukan karena keadaan itu kacau, tapi ketakutan kita sendiri. Pola pikir kita itulah yang salah kita, gitu iya. ya. Karena terbentuk di masa lalu. Nah, hari ini kita pelajari bagaimana cara kita membereskannya, menghadapi pertempuran-pertempuran ketakutan yang muncul dalam batin ini. Sebenarnya kalau kita pikir, kita semua nggak ada yang mau takut, bener nggak? Iya. Mau ngomong di depan orang dulu pertama kali jadi MC, sebenarnya apa sih yang ditakutkan? Iya kan? Tapi kenapa kok kita takut? Kenapa kok kita minder? Kenapa kok kita malu? Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang mendorong hati kita dan berpikir, aku nggak mampu, aku takut malu. Nanti kalau aku dihina orang gimana? Kalau aku dilecehkan gimana? Kalau aku dikatakan dipermalukan bagaimana? Nah, pola pikir yang sudah ada dalam alam bawah sadar inilah yang harus kita tempur habis-habisan. Ya. Kalau dalam keluarga kan ada istri dan suami, dan itu suka menuntut pasangan, itu bagaimana? Iya, kalau untuk istri dan suami yang suka menuntut pasangannya gitu ya, kenapa sih orang bisa menuntut? Itu orang bisa menuntut bisa jadi karena luka batin seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan. Mungkin dia pada masa lalunya dia juga sering kali dituntut, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang dia sebenarnya tidak enjoy dalam melakukannya, sehingga pada saat seiring berjalannya waktu dia juga kemudian menjadi orang yang menuntut pasangan, begitu. Atau orang yang menuntut itu juga bisa disebabkan karena kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Mungkin misalnya orang yang berselingkuh akan memiliki ketakutan pasangannya selingkuh. Oleh karena itu dia meminta pasangannya untuk selalu pulang tepat waktu misalnya. Jadi menuntut pasangannya untuk selalu laporan dimanapun dia berada. Padahal itu sebenarnya bukan disebabkan oleh pasangannya yang mungkin selingkuh, tetapi bisa jadi oleh karena dia sendiri memiliki trauma-trauma di masa lalu yang membuat dia menjadi takut seperti itu. Pola pikir sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dia bergaul dengan ibu-ibu lain misalkan, Ya, betul. Suamiku ini pulang malam, ternyata punya istri simpanan. Bergaul lagi dengan ibu-ibu lain, suamiku ini kerja di kapal, punya istri simpanan. Padahal tidak semua orang kerja di kapal punya istri simpanan. Betul. Tidak semua laki-laki yang pulang malam itu selalu punya istri simpanan, dan seterusnya. Dan mitosnya saat ini dikatakan hati-hati loh kalau punya pasangan yang sudah mulai kaya sedikit, punya suami yang sudah mulai kaya sedikit, itu hati-hati karena kesetiaannya mulai diragukan. Nah, jadi para ibu-ibu mulai deh, begitu suaminya karirnya menanjak sedikit, mulai ada kekhawatiran gitu. Waduh, ini kayaknya keadaan ekonomi mulai membaik, jangan-jangan suamiku ada macam-macam gitu. Jadi di mana kita bergaul juga sangat mempengaruhi pola pikir kita. Betul sekali. Ya, mungkin kita ingatkan buat pemirsa yang di rumah. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif, jadi pemirsa bisa menceritakan permasalahan apapun yang Anda hadapi, mungkin tidak sesuai dengan tema ataupun sesuai dengan tema. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya. Kita pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya tadi seperti disinggungkan takut hantu, sebetulnya kalau takut hantu wajar nggak sih? Nah, bagaimana kalau misalnya takut hantu? Takut hantu, Ana? Hantunya yang takut saya mungkin. Biasanya kan kalau anak-anak Kok lebih kecil, serem gitu ya? Enggak, bercanda, Ana. Ya, begini, kenapa sih kita takut hantu? Karena kita sudah ditanamkan bahwa hantu itu mengerikan, hantu itu jahat, dan segala macam. Padahal hantu itu kan dunia lain yang seharusnya berada di bawah kita, Ana. Jadi kita yang mengendalikannya, bukan kita dikendalikan. Makanya saya katakan, siapa yang mengendalikan siapa? Apakah ketakutan mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan ketakutan? Orang mau mulai usaha, pasti ada kekhawatiran dong, wajar lah. Dia memiliki kekhawatiran, wah kalau usahaku nggak jalan nih bagaimana? Tapi kalau dia mengendalikan ketakutannya, dia buat perhitungan dengan cermat, walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi dia melangkah, berarti dia tidak dikendalikan oleh ketakutan. Tapi ada orang yang mau memulai usaha, perhitungan semua sudah pasti untung, tapi karena ketakutannya dia nggak berani melangkah. Nggak berani jalan. Nah, itu berarti dia yang dikendalikan oleh ketakutan. Orang yang dikendalikan ketakutan, dia cenderung diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Padahal waktu dia tidak membuat apa-apa itu sudah keputusan. Makanya seringkali apa yang ditakutkan itu yang terjadi. Itu yang malah terjadi. Yang takut yang berlebihan ya. Misalkan khawatir suami selingkuh. Suami pulang kerja, kamu selingkuh ya yang ya? Kenapa? Kekhawatiran dan tindakannya nyata. Padahal sebenarnya kalau kita
cepat menyadari kekhawatiran Ya. kita ini nggak benar, kekhawatiran itu sangat kecil kemungkinannya terjadi. Tapi karena kita dalam tanda petik mengimaninya, oh, suamiku pasti selingkuh nih, pasti selingkuh ini, dan kita ngomong sama suami, kamu selingkuh ya? Ini SMS dari siapa? Lama-lama suami bosan, kok aku dicurigain terus sih? Iya. Ya sudah Sekalian aja. Iya. Itu yang menjadi problem. Iya. Nah, mungkin yang saya alami juga ya, dulu waktu takut kehilangan, akhirnya saya jadi pencemburu. Itu gimana ya? Takut kehilangan pacar. Sebenarnya orang kenapa sih orang jadi cemburu? Orang jadi cemburu itu sebenarnya ada beberapa sebab gitu ya. Karena dia takut gagal dalam membangun hubungan seperti yang dialami oleh Hengki gitu. Karena takut gagal dalam membina hubungan, akhirnya terlalu menjaga hubungan itu sendiri begitu. Terlalu menjaga hubungan itu dan akhirnya justru pasangan merasa tidak nyaman bisa-bisa karena terlalu over memprotek pasangan begitu. Ada juga rasa pencemburu itu disebabkan oleh karena takut tertolak. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatis, dulunya dilecehkan, direndahkan, dianggap sepele begitu ya. Jadi karena dia takut untuk ditolak, akhirnya dia menjadi orang yang pencemburu gitu. Dia beranggapan bahwa dengan dia mencemburui pasangan, posisi dia akan menjadi aman. Padahal sebenarnya di dalam pola pikir yang benar gitu ya, sebenarnya pasangan pun sebenarnya itu akan merasa sangat terganggu dengan pribadi yang seperti gini, yang pencemburu, yang apa-apa dicurigai, apa-apa terlalu diprotek gitu ya, apa-apa tidak boleh gitu. Jadi pasangan sendiri pun sebenarnya berjuang dengan hubungan yang seperti gini, makanya terus kemudian ada orang yang kemudian mengambil kesimpulan ya udahlah sekalian aja gitu kan, daripada dituduh-tuduh terus begitu. Ya. Jadi apa saja sih akibatnya dari orang-orang yang memiliki rasa takut tersebut? Banyak sekali akibatnya dalam kehidupan ini. Seperti tadi pencemburu. Dalam keluarga itu, dalam rumah tangga, dalam membina hubungan juga bisa seperti itu, pencemburu. Kemudian bisa juga terlalu banyak menuntut begitu ya Pak? Betul. Menuntut pasangan. Kemudian kalau dia mengalami ketakutan yang berlebihan, misalkan kayak di dunia kerja, dia bisa menjadi penjilat dalam tanda petik ya. Dia bisa menjadi seorang koruptor. Kenapa? Karena harga dirinya ditentukan dari uang, bukan dari prinsip yang dia punyai. Ketakutan itulah takut miskin. Gitu karena kan, dia takut malu, kemudian dia takut malu, dihina orang, takut dihina orang miskin dan segala macam. Akibatnya dia menghalalkan segala cara. Tapi ada juga orang yang takut. Sebagai kompensasinya dia minta perhatian orang, cari perhatian orang supaya apa? Pemenuhannya pengakuan harga dirinya diakuin. Padahal untuk pengakuan harga diri kita bukan tergantung dari penilaian orang. Apa kata orang? Ya. Orang kan menilai kita yang membuat kita malu dan takut kan orang menilai kita dari penampilan kita. Penampilan kita pas apa kata orang lain. Betul. Dan ada lagi akibat yang mungkin kadang-kadang orang nggak sadari juga kalau ini diakibatkan oleh rasa takut adalah boros. Kebiasaan untuk konsumtif, untuk membeli karena dengan membeli dia berharap dia bisa memenuhi kebutuhannya akan rasa takut malunya itu. Mengasihani diri sendiri. Dirinya sendiri, betul. Nah, akibat dari sikap hidup yang boros ini kemudian bisa jadi fatal, bisa jadi orang yang suka hutang sana sini, pinjam sana sini hanya untuk supaya dilihat orang dia itu dalam keadaan yang luar biasa gitu, dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang baik supaya dia kelihatannya nolong orang tapi utang. Ada nggak segi positif dari rasa takut itu? Sebenarnya sih tergantung dari siapa yang mengendalikan siapa, balik lagi betul. Seperti yang tadi Pak Susilo sampaikan gitu. Rasa takut sebenarnya kalau kita yang mengendalikan, rasa takut itu efek positifnya adalah dia menjadi satu kewaspadaan. Seperti yang tadi mau melakukan usaha, kalau kita ada rasa waspada, kita tentu akan melakukan usaha itu dengan hitung-hitungan yang terinci dan juga hitung-hitungan yang memang masuk dalam analisa begitu, dalam logika gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ketakutan yang sudah menguasai kita, ketakutan yang mengendalikan kita itu sudah tidak benar lagi gitu. Jadi dalam hal ini kita sih nggak mau bilang ketakutan itu benar atau salah, tetapi intinya adalah siapa yang mengendalikan siapa. Apakah diri kita yang dikendalikan oleh ketakutan ataukah kita yang mengendalikan ketakutan itu? Ada SMS yang masuk dari 7093. Saya mau tanya gimana caranya kalau kita
kita mengatasi untuk menghilangkan cara takut ini? Iya, oke. Sebenarnya tadi saya katakan dari masa lalu itu kan mempengaruhi kita. Iya. Nah, misalkan untuk kita bisa memulihkan rasa takut kita, pertama coba ingat di masa lalu kita ada nggak pengalaman-pengalaman traumatis yang Begitu menyakitkan atau yang melukai hati kita. Biasanya sering kalau saya konseling orang, saya bertanya gini, menurut Bapak atau Ibu pengalaman apa yang paling menyakitkan dalam hati Bapak atau Ibu? Kenapa? Biarkan itu terbongkar dulu. Waktu itu terbongkar mungkin air mata mengalir dan segala macam. Lalu keputusan yang harus kita buat adalah kita harus mengampuni semua orang yang sudah menyakiti hati kita. Iya. Kenapa? Karena dalam hidup ini seringkali kita digerakkan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Kemudian belajar menerima masa lalu. Kalau kita nggak bisa menerima masa lalu, kita nggak akan pernah lepas dari ketakutan. Iya. Misalkan, kenapa kok saya dilahirkan dari orang-orang yang dari orang miskin misalkan. Itu kan masa lalu yang harus belajar kita terima. Temukan hal-hal yang nggak bisa dirubah. Dan kita harus belajar bersyukur di sana, menerima dulu. Untuk kita ini, dari yang tadi saya sampaikan masih untuk mengembalikan ke posisi nol. Kita menerima, jadi sehingga yang mengendalikan kita ini bisa berkurang. Bukan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, pengalaman traumatis yang mengendalikan kita, tapi kita mulai bisa dalam posisi nol. Nah, bagaimana caranya? Menerima, mengampuni, kemudian berikutnya mengisi nilai-nilai dengan nilai-nilai yang benar. Misalkan gagal, takut gagal. Oh, kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Ya. Itu kan nilai-nilai umum. Atau kegagalan adalah adik kandung dari sebuah kesuksesan, gitu kan? Iya, kenapa? Karena tidak ada orang sukses tanpa memperoleh kegagalan, gitu kan ya. Jadi dia mengalami kegagalan. Oh, kegagalan itu biasa. Yang penting kita terus fight. Dia harus mengisi nilai-nilainya dengan nilai-nilai yang benar. Nah, habis dia mengisi nilai-nilainya dengan nilai yang benar, dia harus meningkatkan kapasitas diri. Jangan sampai begini, ya memang saya ini orang miskin, kita ini cuma misalnya kerjanya tukang batu misalkan. Akhirnya kita mengasihani diri sendiri, padahal enggak. Tukang batu bisa melakukan banyak hal yang lain jika kita mau belajar. Ya. Sehingga kita tidak dihina orang, kita tidak minder. Tapi yang penting kita bisa mengenal diri kita, mengenali kapasitas diri kita, baru kita bisa berjalan meningkat. Tanpa kita mengenal itu, kita nggak akan pernah mengatasi rasa takut. Nah, kemudian yang terakhir, bertindaklah dengan benar. Tapi kunci dari semuanya itu bagaimana kita mengatasi ketakutan, percayalah sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan lakukan yang terbaik buat hidup kita. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia akan menolong kita melalui setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup ini. Ya. Itu basic semuanya itu. Ya. Ya, perbincangan makin hangat saja ya. Tapi kita ada jeda. Ya pemirsa, selama kita hidup pasti kita tidak lepas dari yang namanya ketakutan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan tersebut?